Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Furusiah, olahraga sunnah dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, insya Allah kita akan memberikan tutorial mengenai teknik-teknik memanah, mulai dari dasar sampai tingkat lanjutan. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di lapangan Nurul Haq Archery, yaitu tepatnya di samping Masjid Nurul Haq Jalan Duyung. Insya Allah bagi sahabat nanti yang ingin bergabung dengan kami bisa datang ke sini, dan insya Allah gratis, tidak ada bayaran. Baiklah sahabat Furusiah dimanapun berada, kali ini saya akan menyampaikan pertama adalah untuk pemula, pengenalan tentang alat-alat panah. Karena memang untuk pemula supaya lebih mengetahui, lebih mencintai, maka perlu mengetahui alat-alat apa saja yang dipakai untuk panahan. Untuk panahan yang dilakukan oleh klub di bawah Nurul Haq Archery, ini kita khusus panahan dalam Islam, ya, yaitu lebih tepatnya panah horsebow. Ya. Panah horsebow adalah panah berkuda, yang mana panah ini dipakai bisa untuk ground, dan lebih khususnya dipakai untuk berkuda. Namun panahan ini bisa juga dipakai untuk ground, seperti itu. Yaitu seperti ini panahnya. Kecil, ya, tapi memiliki daya lenting yang cukup kuat. Nah, panah ini selain untuk ground di bawah, ya, bisa juga digunakan untuk berkuda, seperti itu. Makanya disebut dengan panah horsebow. Kemudian sahabat dakwah Furusiah, satu panah ini terdiri dari yaitu siah, ya, kemudian ini dustur atau limbs, dan kemudian ini adalah grip. Grip adalah pegangannya atau handle, seperti itu. Kemudian ini string, tali, seperti itu. Dan yang kedua adalah arrow atau alat panah. Ya. Alat panah ini, ya, memiliki ukuran, ya, panjangnya rata-rata antara 75 atau 80. Terdiri dari bagian ini poin, kemudian shaft, yaitu kayunya, kemudian venus, ya, atau bulu, dan keempat adalah knock, seperti ini. Nah, ini adalah arrow. Kemudian alat apa saja? Yang ini adalah quiver, ya, tempat untuk meletakkan arrow, seperti itu. Quiver ini, ya, modelnya bermacam-macam. Kemudian fungsinya adalah untuk meletakkan anak panah, ya. Posisi quiver bisa di sebelah kanan, di sebelah kiri, ataupun di belakang, seperti itu tuh. Tinggal silakan kita lebih menyukai atau lebih nyamannya menggunakan di sebelah mana, seperti itu. Baiklah, untuk saat ini pengenalan cukup itu aja. Nah, kemudian kita masuk kepada teknik memanah, ya. Dalam hal ini, memanah dalam Islam, kita merujuk kepada panduan dari beberapa imam, ya, terutama 3 imam. Dari mulai Imam Abu Hashim, kemudian Imam Thoriq Al-Balkhi, dan yang ketiga adalah Ishaq Ar-Razi. Nah, imam-imam rujukan ini yang sering dipakai oleh para pemanah-pemanah muslim, seperti itu. Contohnya dalam hal teknik, ya. Contoh dalam memanah itu terdiri dari beberapa rukun, ya, rukun memanah atau tahapan memanah. Yang pertama adalah posisi berdiri, ya. Dalam beberapa imam itu terdiri 3. Ada yang posisinya di depan langsung ke target, ya. Kemudian ada yang posisinya miring 45 derajat, dan ada juga posisinya yang 90 derajat menyamping, seperti ini, ya. Kemudian teknik memegang anak panah, ya, itu biasanya, ya, posisi jari tengah itu ada di tengah-tengah handle, di tengah-tengah grip, seperti ini. Digenggam dengan 3 jari. Nah, ini yang kuat, seperti ini harus kuat. Kemudian yang 2 jari ini kita lentur, ya, seperti itu. Dan menurut beberapa imam, posisi memegang anak panah, memegang busur, yang pertama adalah lurus seperti ini, ya. Ketika melakukan pelepasan anak panah tetap lurus. Imam yang lain dia ada yang diputar seperti ini, ya.
Ini namanya teknik mutamati. Gitu. Kemudian ada lagi yang diputar sambil didorong, putarnya keluar. Ini namanya teknik mukhtalas. Seperti itu. Jadi ada 3 teknik yang diam ketika melepas, tidak bergerak. Ada yang tekniknya mutamati, diputar ke dalam. Ada yang tekniknya sambil didorong dan diputar keluar. Yang ini adalah mutamati, yang ini mukhtalas. Ada satu lagi teknik mafruk. Teknik mafruk adalah ketika kita megang anak panah seperti ini, diputar seperti ini. Ini teknik mafruk. Nah, itulah beberapa teknik dalam pelepasan ya menurut imam. Baiklah, kita mulai lagi dari awal. Teknik berdiri, teknik memegang, dan selanjutnya kita mulai memasuki teknik knocking. Knocking adalah teknik bagaimana kita meletakkan arrow, anak panah ke string, ke tali string atau tali busur. Ada beberapa macam teknik memegang anak panah. Yang pertama adalah dengan mencabutnya, menggenggam, ya, menggenggam. Teknik ini yang biasa dipakai oleh pemanah Turki, yaitu teknik menggenggam, kemudian ditaruh di sini langsung, di busur, kemudian disodok, seperti itu. 1, 2, 3. Ini teknik yang biasa dipakai oleh pemanah-pemanah Turki, HBA yang ada di Turki. Kemudian ada lagi teknik mencapit, ya. Capit adalah seperti ini tekniknya. Kalau tadi tekniknya seperti ini, oh ini mencapit. Mencapit ini biasanya diletakkan quivernya di belakang. Dicapit seperti ini, diletakkan seperti ini, baru ditembak. Seperti itu. Ambil, letakkan sini, tembak, seperti itu. Kemudian teknik yang ketiga, ya, itu kita mengambil anak panah dengan digenggam dari belakang seperti ini, ya. Genggam saja, kemudian diambil seperti ini, letakkan di sini, lalu disodok, seperti itu. Ambil, sodok, seperti itu. Ambil, sodok. Ini teknik yang ketiga. Ada lagi teknik yang keempat yang sering dipakai oleh para pemanah di daerah-daerah Jawa, ya. Itu tekniknya mengambil genggam seperti ini, lalu dimasukkan ke string seperti ini. Ambil, masuk string seperti ini. Ambil, masuk string seperti ini. Ini teknik yang keempat. Silahkan para sahabat menggunakan teknik mana saja. Yang penting adalah nyaman dan terbiasa untuk melakukan itu. Jadi tidak ada satupun yang mengatakan bahwa teknik inilah yang paling benar. Karena di dalam panah ini banyak sekali teknik, ya. Dari teknik-teknik imam dalam Islam, kemudian teknik-teknik dari luar Islam. Silahkan bisa dipakai, ya. Yang penting nyaman untuk dipakai. Cuman di sini kami membiasakan untuk memakai teknik Muslim, ya, teknik dari para imam seperti itu. Imam yang ada di dalam kaum muslimin seperti itu. Baiklah, kemudian kita berlanjut kepada teknik untuk mengunci, ya. Tadi teknik untuk berdiri sudah, memegang sudah, kemudian teknik untuk knocking sudah. Nah, sekarang teknik untuk menarik, drawing, mengunci dan menarik, ya. Ini pun ada beberapa macam. Yang pertama adalah yang di dalam kasanah muslim, para imam itu diajarkan kita teknik dalam menggunakan jempol, ya, jempol. Ketika sudah dalam string seperti ini anak panah, baru kita melakukan penguncian. Penguncian ini dengan jempol disebut thumb draw. Ini yang biasa dilakukan oleh para pemanah-pemanah Turki atau pemanah-pemanah dari dunia Islam seperti itu. Tekniknya adalah digenggam seperti ini, 3 jari, kemudian jempol dan tunjuk dibuka, ya. Lalu kita letakkan di sini. Seperti itu. Ya. Contoh, kita mulai dari knocking. Kita pakai knocking Turki. 1, jepit ke sini, ya, letakkan di tunjuk bawahnya, jempol di bawah, tunjuk di atas. Sodok, plek. Setelah itu kita lakukan penguncian. 1, jempol, ya,
masuk seperti ini, jempol ya, jempol masuk, dikunci dengan telunjuk seperti ini, dan sedikit dikencangkan seperti itu. Ulang, 1, jempol masuk, telunjuk mengunci, kencangkan seperti itu. Oke, ini teknik thumb draw yang biasa dilakukan oleh pemanah-pemanah dari Turki ya. Ada lagi teknik yang lain, teknik Slavik, yaitu dengan 3 jari, posisi tetap di kanan ya, posisi tetap di kanan arrow-nya, kemudian kita masukkan 3 jari di bawah, 1 jari telunjuk di atas di samping arrow, jempol di sini menjepit. Ini teknik Slavik seperti itu. Sini ya. 3 jari di bawah, telunjuk menjepit samping, kemudian dijepit oleh jempol, tarik. Ini teknik Slavik itu. Ada lagi teknik yang biasa dilakukan oleh pemanah-pemanah dari Eropa atau zaman dulu Rumania, itu dengan teknik 3 finger seperti ini. Namun teknik 3 finger ini dia posisinya tidak di sebelah kanan arrow-nya, tapi sebelah kiri seperti itu. Masuk sini sebelah kiri, lalu 3 jari seperti ini ya. Ini teknik untuk menarik, mengunci dan menarik ya. Sekarang kita praktekkan teknik knocking, berdiri dengan berdiri samping ya, kemudian pakai katrahnya lurus ya, lurus saja, nggak pakai putaran, lurus saja. Kita pakai gaya thumb draw ya, teknik kuncian jempol. 1, 2, tarik. Maaf, ini teknik pakai apa? Pakai katrah ya, pakai katrah. Udah terbiasa, karena pakai katrah. Oke, kita nggak pakai katrah ya, yang lurus saja. 1, 2, 3, tarik. Seperti itu. Yang lurus. Oke. Sekarang teknik memakai katrah, putaran ya. Namanya mutamati. Oh, dalam Islam namanya mutamati. 1, 2, 3. Itu. Ulang. 1, 2, 3. Itu. Oke. Yang kedua, teknik yang ketiga ya. Tadi kan teknik yang ini lurus, kedua yang ini. Ketiga teknik muhtalas. Muhtalas itu didorong dan diputar keluar seperti itu. Kemudian ada ciri khusus muhtalas, posisi tangan tidak lurus waktu kita membidik. Ini kita sisakan sedikit tekuk, tangan kita tekuk seperti ini ya. Kemudian anak panahnya kita sisakan sekitar 1 genggaman ya, jadi nggak habis. Kemudian nanti didorong, kemudian ini farkah iflatnya tarik ke belakang seperti biasa, semua sama. Kalau untuk farkah semua sama, rilis, taruh di belakang kuping, rilis, taruh di belakang kuping, rilis, taruh belakang kuping. Tekniknya sama semua, kecuali untuk katrah. Katrah ada 3 macam tadi, 4 macam ya, maaf. Sekarang teknik yang muhtalas ya, muhtalas. Oke. 1, 2 ya, sisakan segenggam arrow-nya, jangan dihabiskan. Tangan tetap ditekuk, jangan dipulkan. Tarik, dorong. Nah, seperti itu. Putar. Ulang. 1, 2, 3, dorong. Ini teknik muhtalas ya. Atau disebut teknik pegas ya. Pegas, ini kejut. Ulang lagi, muhtalas. 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Itu teknik muhtalas. Kemudian kita teknik mafruk ya, teknik yang keempat. Dia hampir sama. Teknik mafruk itu bisa memakai mutamati, bisa memakai muhtalas. Hanya saja ketika melakukan rilis, tarikan, drawing ya, itu cara melepas, sebelum melepas kita putar sedikit
ini kita putar ya. Jadi ketika sudah di sini kita tarik, kita putar seperti ini. Nah, memang terasa berat dan sakit di tangan. Kenapa? Karena teknik mafruk ini itu biasanya digunakan untuk busur-busur yang LBS-nya rendah. Bagaimana supaya menjadi tinggi, LBS-nya, daya lentingnya tinggi, nah, maka digunakanlah teknik mafruk sehingga LBS yang rendah memiliki kecepatan yang tinggi. Tapi kalau yang LBS-nya sudah tinggi, saran saya sebaiknya nggak usah pakai mafruk karena lumayan sakit kalau kita putar seperti ini, keras. Nah, ini buat contoh aja ya, buat contoh. Silakan mungkin sebelah sini dikit biar itu. Ditarik ya, ini diputar. Ah, seperti ini. Seperti itu. Ya, ulang. Tarik. Putar. Nah, seperti itu. Itu teknik mafruk ya. Oke. Baiklah. Itu tadi teknik-teknik memanah ya untuk tahap awal bagi pemula. Bagaimana cara berdiri ya, teknik-teknik menurut para imam. Kemudian cara memegang busur, cara menarik anak panah, knocking, kemudian memasangnya di tali busur, kemudian cara menarik, ya seperti itu, dan terakhir cara melepas. Ya. Yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membidik dengan kekuatan yang full, karena prinsip dalam memanah itu memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah kuat, kedua tepat, ketiga cepat, dan keempat adalah aman atau waspada. Artinya waspada terhadap gangguan atau serangan dari luar, seperti itu. Alhamdulillah, itulah tadi para sahabat Furusia dakwah olahraga sunnah, tutorial yang telah kita lakukan bagi pemula ya, dasar-dasarnya mulai dari berdiri, kemudian menggenggam panah, kemudian kita knocking, melepas, dan langsung praktek seperti itu. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bikin yang detail per sesi ya, per teknik seperti itu. Nah, ini saya berdiri tepat di belakang Nurul Haq ya, Masjid Nurul Haq, yaitu masjidnya Umar Mustafa Umar yang ada di Jalan Duyung. Mudah-mudahan di sini akan diadakan akan dibuat klub panahan, dan mudah-mudahan di sini nanti remaja masjid, kemudian jamaah-jamaah dan masyarakat sekitar bisa bergabung di sini dengan gratis tanpa biaya apapun, dan akan diberikan pelatihan secara gratis ya, sesuai dengan teknik-teknik dan adab-adab memanah dalam muslim seperti itu. Baiklah, mungkin untuk terakhir kita lihat video bagaimana saya memanah ya, praktek yang tadi.